Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa nabiyina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang tengah kita peroleh, sehingga dengan mensyukuri nikmat-nikmatnya semoga Allah senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada paduka alam, junjunan alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga kita semua selaku umatnya yang insya Allah kita berharap mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di akhir bulan Syawal ini, ya, ini akhir bulan Syawal, dan insyaallah besok kita akan masuk kepada bulan Zulqaidah. Nah, bulan Zulqaidah merupakan bulan ke-11 di dalam kalender Hijriyah Almanak Islam. Zulqaidah juga termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Ashharul Hurum. Ashharul Hurum artinya bulan-bulan yang diharamkan. Di bulan ini banyak sekali peristiwa yang sangat penting yang menjadi bagian dari sejarah Islam. Nah, bulan Zulqaidah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai. Karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan. Ketika di bulan ini mereka semua merasa santai. Nah, mereka merasa santai karena pada bulan-bulan yang lain orang-orang Arab yang pergi ke daerah luar Arab untuk berdagang, tetapi di bulan Zulqaidah orang-orang dari luar Arab lah yang berkunjung ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ya. Maka bulan Zulqaidah dekat dengan bulan Zulhijjah, bulan haji. Dan juga ya, Zulqaidah artinya penguasa genjatan senjata. Karena
pada waktu itu ya Allah mengharamkan peperangan di bulan itu, sehingga gencatan senjata ya diberlakukan di bulan Zulqaidah. Karena bulan ini adalah bulan di mana para calon jemaah haji, undangan dari Allah langsung persiapan sekarang akan keberangkatan menuju Mekah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, tentu di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya peperangan. Baik, sebagai mukadimah, mari kita awali kajian tadabbur Al-Qur'an pada malam ini dengan surat At-Taubah surat 9 surat At-Taubah ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu.
Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sadaqallah. Hadirin rahimakumullah, peristiwa di bulan Zulqa'dah ini di mana ada beberapa peristiwa karena disebut arba'atun hurum, di antaranya adalah bulan Zulqa'dah. Jadi Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah adalah bulan-bulan yang dihormati, dan dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Tetapi peraturan ini dilanggar oleh mereka dengan mengadakan peperangan di bulan Muharram dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram. Sekalipun bilangan bulan-bulan yang disucikan, yang dihormati itu 4 bulan juga. Tetapi dengan perbuatan itu tata tertib di Jazirah Arab menjadi kacau balau dan lalu lintas perniagaan terganggu. Lalu apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulqa'dah ini? Yang pertama, di bulan Zulqa'dah ya, yang akan datang ya, insyaallah besok atau lusa. Ini kalau kita mengikuti sejarah, ada beberapa peristiwa yang sangat penting yang terjadi di bulan Zulqa'dah. Yang pertama, peristiwa di bulan Zulqa'dah itu adalah peristiwa di mana pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Zainab. Mengutip buku Seleksi Sirah Nabawiyah karya Dr. Akram Dia Al-Umur, pada bulan Zulqa'dah tahun 4 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Zainab binti Jahsy Al-Asadi. Nama aslinya adalah Barrah dan diganti menjadi Zainab setelah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu usianya, ya, usia Zainab sekitar 35 tahun dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 58 tahun. Setengah nanya. Pada peristiwa pernikahan tersebut, ya, turunlah satu ayat, yaitu mengenai hijab. Yakni dalam surat, kita buka suratnya, surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 53. 53. Surat Al-Ahzab, surat 33, ayat 53. Panjangnya? Panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzana lakum. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan
nabiyyi illa ayyudana lakum إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن illa ayyudana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantasiru فانتشروا ولا مستأنسين لحديث fantashiru wala musta'nisina li hadis إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahyi minkum والله لا يستحيي من الحق wallahu la yastahyi minal haqq وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا wa ma kana lakum an tu'tu rasulallahi wa la an tankihu ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا wala an تنكحوا azwajahu min بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما inna dzalikum kana indallahi azima Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir.
cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Ya, sadaqallah. Jadi ketika peristiwa pernikahan ini turunlah ayat ini sebagai adab sopan santun, ya, adab dan sopan santun dalam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam ayat ini disebutkan, ya, ketika waktu itu berkumpul acara pernikahan Nabi. Orang-orang yang beriman kan? Nah, lungsur ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyya. Janganlah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi illa kecuali ayyudzana lakum. Kecuali bila kamu diizinkan. Ila ta'amin. Ya, kecuali bila kamu diizinkan untuk makan. Nah, dengan goyro nazirina inahu. Dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Acan nungguan acan asak. Gitu. Artinya maksudnya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi orang-orang yang menunggu-nunggu waktu makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turun ayat ini melarang masuk ke rumah Rasulullah untuk makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah. Ya, ternyata peristiwa ini ketika peristiwa pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Kemudian, tetapi jika kamu diundang, ya, walakin idza du'itum, akan tetapi jika kalian diundang, fadkhulu, maka masuklah. Fadkhulu, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, fa idza ta'imtum fantashiru. Tapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan fantashiru, sok keluar. Keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Lamun tos tuang entong basa-basi. Sebab ini terjadi kita mungkin terjadi juga di antara kita. Nah, itu adab-adab sopan santunnya. Ya, bukan hanya ini khitabnya kepada Rasulullah. Akan tetapi kan bukan berarti Rasulullah saja, tapi berlaku juga di antara kita. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Ini kan namun ngobrol sek uplak teh, aduh ieu teh ari usir kumahanya. Puntennya pan mengalami hari diusir da babaturan banyak gitu. Nah gitu. Padahal kan orang itu kan butuh istirahat ya. Tapi eta teh kealaman Pak ku abdi. Aduh geus teng tunduh geus teng sayang sare ya. Ya tabuh habannya ngajak ngobrol. Geus rapet soca teh aduh. Semangat. Nya, semangat nyambung deui. Kedahana surti. Tong habannya diajak ngobrol. Insyaallah tabarakallah. Nah, ternyata ini ayatnya adab sopan santun di dalam rumah tangga Nabi. Berarti sama ya. Di dalam rumah tangga umat Nabi pun demikian ya. Pasti ini merasakan ya. Ini kita rasakan semua. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Tuh, ariku Allah mah. Bejakeun we. Itu.
Jadi kan luar biasanya bahasa Quran luar biasa. Ya. Jadi tanpa Nabi menyuruhnya, tapi Allah menyindir dalam ayat ini nya supaya cik atuh paham gitu kan. Ketika sudah diterangkan teh oh nya orang teh jangan seperti itu ketika kita bertamu kemudian memperpanjang percakapan. Ya, kecuali tadi teh bari ngulem nage aya peryogi anu memang wah kalintang istilah nama peryogi anu kena di urgen diterangkeun gitu kan. Butuh ilmu kan gitu nya. Kan biasanya curhat Pak. Curhat aya kudu kumaha ya teh kan gitu nya. Kemudian apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Nah, ini rata-rata kita belum mampu melaksanakan. Maksudnya begini Pak, memang secara adab sopan santun dalam rumah tangga ini, kalau dengan seorang istri teh ada hijab ternyata Rasulullah. Cenah da eta mah Rasul, urang mah pirage itu ulah sami. Bodoh nih, mana contohan ku Nabi. Punten pisan. Sok rajeun, penasaran deh. Gelis teh cenah pamajikanana gitu. Ini hayang ngareret we kitu tah. Gitu. Heug teh gelis, aduh paingan meuni gelis sakan kitu nya. Sok ada tidur ieu teh tidur manah teh. Tah ternyata maka mintalah dari belakang tabir, cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu, kade. Lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ya. Makanya ya ini saya pernah berkunjung ke dua sahabat yang paham terhadap adab sopan santun dan saya pun harus paham ya. Ketika berkunjung itu istrinya di belakang tabir nggak bisa. Eta mah suamina we anu nanti lah. Anu ngasong-ngasongkeun di belakang tabir teh. Bawah airna, bawah naona gitu kan. Itu ada tabir, air reregan. Itu. Jadi kajian teuing cek paribasana reregan teh aya lolongkrang gitu. Asong-asongkeun tah sampai ka kitu Pak. Ketika menjaga hati tadi teh bisi penasaran gelis teh pamajikanana. Kepo deh. Gitu. Nah itu saya dua kali ya, berkunjung kepada seseorang yang paham terhadap adab sopan santun ini. Itu. Dan dua-duanya seperti itu. Pasti di belakang tabir. Luar biasanya. Kan dari orang baiklah yang baca CS lah. Itu. Ya karena memang istilah nama dalam hal menerapkan adab sopan santun inilah yang kadang diabaikan gitu. Akhirnya kan gitu menjadi ya sebuah eta cek Allah di dia untuk menjaga hati jadi hatena tidak terjaga akhirnya. Puntennya apalagi istrinya ya tidak dihijab lah, nggak boleh kelak gitu kan ya. Seperti itulah. Ya padahal ya mudah-mudahan lah ya kita kan sudah mengkaji satu ayat ya ayat adab sopan santun walaupun dalam kajian ini peristiwa pernikahan Rasul kemudian ya turunnya ayat ini ternyata di dalamnya mengandung pelajaran bagi umatnya ya adab dan sopan santun dalam rumah tangga. Kemudian dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh pula
Tidak boleh mengawini istri-istri Nabi setelah jadi janda ya. Selama-lamanya. Sesudah ia wafat. Sesudah Rasulullah wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Wah, dosa besar. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai matinya. Tidak boleh. Itu aturan dari Allah. Khusus. Tak khusus bagi Nabi. Itu kan. Baik, itu adalah satu peristiwa. Di bulan Zulqaidah. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Jadi pada peristiwa pernikahan tersebut turunlah ayat mengenai hijab. Jadi harus ada hijab. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada pada tanggal 6 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan. Ini terdapat sumber yang menyebutkan tanggal 10 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah Nabi berkhutbah terakhir kalinya di depan umat Islam yang dikenal dengan khutbah wada. Jadi Zulqa'dah itu terjadi sampai ketika khutbah itu hanya satu orang yang paham dengan khutbah Rasul. Jo ya lakatai merenah hati Nasirin Abu Bakar mah. Nah itu Rasul teh juga perpisahan cenah itu jika nu pileuleyan gitunya. Tapi kan ari sahabat yang lain mah tengeh gitu. Wah, antusias mendengar khutbah haji wada, haji perpisahan Rasul. Tapi hanya seorang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mampu paham terhadap atunya jero atulah gitunya. Sangat dalam non basiroh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah teh. Malah kalau sedihnya Sayyidina Abu Bakar mah sedih. Kunaon ieu mah cenah. Rasulullah teh moal alami deui cenah gitu. Leres we. Itunya selang beberapa bulan wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa haji wada. Tentu terdapat pelajaran juga, ibroh ya, tazkirah bagi kita bahwa dalam ucapan seseorang ada kalanya bisa dipahami oleh orang yang sangat mendalam gitunya. Diteliti ucapan teh. Itu sampai seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bahkan maafnya ketika ada seseorang yang akan berbuat bohong saja. Ya, dengan Quran itu mampu seperti melihat psikologinya. Wah, luar biasanya eta Qurannya. Karena memang dalam Quran diterangkan. Dalam surat 47 coba diperhatikan, surat Muhammad surat 47. Surat Muhammad surat 47 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u la
أريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Sadaqallah. Jadi kalau kita fahami ya ayat ini, dan kalau kami menghendaki kata Allah, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Jadi nada bicara bisa kelihatan orang. Luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam ini adalah 7 peristiwa penting di bulan Zulqa'dah. Pertama tadi pernikahan Rasul dengan Zainab, kemudian yang kedua Rasulullah melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Kemudian yang ketiga terjadinya perang Bani Quraisyah. Perang Bani Quraisyah ini terjadi pada akhir Zulqa'dah dan awal Zulhijjah tahun ke-5 Hijriah. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Quraisyah, salah satu suku kabilah Yahudi di Madinah. Ya, perang ini dipicu karena pengkhianatan kaum Yahudi terhadap kesepakatan bersama. Itu di akhir bulan Zulqa'dah. Jadi memang dari zaman Rasul, ya Yahudi pun ngalonyeng gitu bahasa Sunda mah. Ngalonyeng wae. Sampai saat ini ya tidak berhenti mempermainkan aturan. Bahkan sepakat ya ulama Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk Yahudi karena genosida yang terjadi di Gaza, di Palestina, karena perbuatan-perbuatan orang Yahudi. Pun ketika di Madinah ada ya Yahudi Bani Quraisyah. Kemudian yang keempat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah. Pada bulan Zulqa'dah ini tepatnya pada tahun 6 Hijriah itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini merupakan perjanjian gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Hal ini merupakan strategi dan upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meredakan ketegangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin dari kaum Quraisy. Sehingga perjanjian Hudaybiyah ini ya berlangsung di bulan Zulqa'dah. Nah, ini peristiwa yang sangat penting. Itu tentu dalam tarikh ya sangat
rinci diterangkan bahwa berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah itu ya, untuk strategi ya, dan upaya Rasulullah meredakan ketegangan. Bisa kita jadikan ibroh pelajaran juga bahwa perjanjian itu ya, ketika di suatu kaum terjadi pertikaian, kita bisa membuat perjanjian. Sebagaimana Rasulullah SAW mengambil langkah ini. Selanjutnya, yang kelima adalah umroh qada. Umroh qada, umroh pengganti pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melaksanakan umroh qada yang sempat dicegah tahun lalu oleh kaum kafir Quraisy. Umroh ini merupakan pengganti umroh tahun lalu karena itu disebut umrotul qada atau umroh pengganti. Hal tersebut didasari oleh sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumroh sebanyak 4 kali, semuanya bulan Zulqa'dah, kecuali umroh yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umroh dari Hudaybiyah, 1 umroh pada tahun berikutnya, 1 umroh dari Ji'ranah ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan 1 lagi umroh bersama haji. Hadis riwayat Bukhari. Jadi terdapat pelajaran juga bagi kita. Umroh itu bisa berkali-kali memang ya. Kalau haji itu wajibnya 1 kali. Tapi kalau umroh, karena ada hadis yang menyatakan al-umratu ilal umrah kaffaratun bainahuma. Jadi dari umroh ke umroh itu penghapus dosa. Tapi jangan juga ketika ada pemahaman bahwa cenah bisa umroh iya, baiklah dosa setik mah cenah gitu. Kewe ketika umroh dibersihan deui cenah. Aduh, aku gampangnya raosnya. Aya cenah ini terjadi. Ya gitulah, seorang haji dalam berdagangnya licik cenahnya. Alasanna teh kitu. Manya cenah haji-haji cenah kan gitunya. Yo, bae cenah ke hasilna pakai umroh kan hapus deui dosana cenah. Aduh. Ya. Ya, walaupun al-umratu ilal umrah kafaratun bainahuma. Al-jumu'atu ila waqtul jumu'ah, dari Jumat ke Jumat itu kifarat dosa. Bahkan al-waqtus salat ila al-waqtus salat kafaratun bainahuma. Jadi memang ada ayatnya kan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, amal ibadah yang baik itu yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan, yudhibna akan menghapus, akan menghilangkan sayyi'at, dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan atau kejahatan-kejahatan itu terhapus dengan kebaikan demi kebaikan. Tapi jangan mentang-mentang juga kita punya dalil itu, kemudian leluasa berbuat sesuatu yang menimbulkan dosa dengan alasan dan kayak bisa dihapus deui. Leuheung mun hirup. Kumaha lamun keur ngalaksanakeun dosa meot kan gitu. Dihampura kumaha. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, naudzubillah ya. Su'ul khotimah kan buruk di akhir. Karena ada sebuah hadis di dalam hadis Riyadhus Shalihin ya, bahwa ada seseorang yang mengamalkan amalan surga.
Sehingga sehasta lagi akan masuk surga. Kemudian dia melakukan amalan neraka. Gitu. Jadi sagilak kata. Ya, anu pi surgaeun gitu sahasta deui. Sahasta deui sakieu deui ngalengkah. Tapi dia melaksanakan atau mengamalkan ahli neraka. Maka masuklah ke neraka. Ada juga amalan pinarakaun we cenah tah. Begitu hasta direk masuk neraka, dia mengamalkan ahli surga. Maka masuklah surga. Memang sekilas sepertinya tidak berlaku yang namanya hisab perhitungan. Kemudian sepertinya tidak berlaku mizan ditimbang. Ya kan ada hisab, ada mizan. Yaumul hisab, yaumul mizan. Di yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu ada hisab dan mizan, ada timbangan. Kan seolah-olah hadis eta teh mun teu aya hisabna, mun teu aya hitunganana, mun teu aya seolah-olah seperti tidak ada mizan, seperti tidak ada timbangan. Tidak ada nilai. Kebaikan. Gitu. Nah, artinya tetap saja berlaku ya hisab, perhitungan, mizan itu perhitungan berlaku. Adapun ada dispensasi penghapusan kan ayahnya. Ketika kita berbuat baik, mana anu dihapusku perbuatan baik eta dari kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Dan mungkin ini dosa gede, ya dosa besar, kemudian segampang itu dihapuskan, tidak mungkin. Makanya akan berlaku hisab, perhitungan, dan akan berlaku mizan, timbangan. Dan tidak berlaku ru'yat. Ini ada ru'yat mah keur ningali hungkul. Jadi hisab, perhitungan di yaumul akhir kelak. Hadirin rahimakumullah, itulah ya urutan peristiwa di bulan Zulqa'dah. Yang kelima adalah umroh qada, ya tadi umroh pengganti. Kemudian yang keenam, pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Maimunah binti Al Harith. Nikah deui wae ya di bulan Zulqa'dah teh nya. Rupina mah benten tahun, piraku harita kene. Ya, benten tahun tentu ya. Jadi peristiwa penting di bulan Zulqa'dah lainnya adalah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Maimunah binti Al Harith. Rasulullah menikahi Sayyidah Maimunah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7. Tuh beda tahun. Kemarin bulan tahun kagenap. Eces. Tahun ke-7 Hijriah saat umroh qada setelah habis masa iddahnya. Pas umroh nikah katanya. Nah, Maimunah ini berstatus janda, berusia 26 tahun. Ia macak do subang teh randang oraha de rupa. Serab ku pangkat jeung banda. Janda berusia 26 tahun menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Maimunah termasuk istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidah Ummu Salamah. Jadi ada juga yang meriwayatkan hadisnya. Tapi tetap yang banyak mah an Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, an Maimunah ayah ngan jarang dan pernah meriwayatkan dan berkaitan dengan anjuran menikah setelah Syawal ceningnya. Mata keringan seueur menikah teh sabada Syawal teh. Itu sunnah Rasul.
Zulqa'dah. Apalagi Zulhijjah kan gitu. Rayagung teh rayagung. Mohon Pak. Ya, jadi kan kenapa di bulan-bulan itu gitunya. Memang ada anjuran teh tadi. Menikahlah setelah Syawal. Ada ayah hadis itu kan gitu. Berarti setelah Syawal teh Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, termasuk bulan haji teh Zulhijjah nah, kebanyakan mah rayagung ya. Ya itu karena memang sudah menjadi naon teh lah hal yang maklum yang sudah diketahui bahwa bulan itu bulan di mana pelaksanaan ibadah haji bahkan Idul Kurban tementang-mentang masih kena aya daging ngeunannya. Gitu. Tidak berkaitan dengan seperti itu akan tetapi ada anjuran ya dari sebuah hadis. Kemudian yang terakhir peristiwa munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala ya itu Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah al-mutakalim ya. Nabi Musa al-mutakalim. Nabi Musa bercakap-cakap berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Zulqa'dah. Allah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk berbicara dengannya selama 30 malam di bulan Zulqa'dah. Ditambah 10 malam di bulan Zulhijjah. Hal ini didasari oleh pendapat mayoritas ahli tafsir, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid kedua halaman 244, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat 7 surat Al-A'raf ayat 142. Coba kita perhatikan. Surat Al-A'raf ayat 142. Surat 7 ayat 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربي وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح
ولا تتبع سبيل المفسدين وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Sadaqallah. Kita simak tafsir ayat ini. Ayat ini menerangkan peristiwa turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan janjinya kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dia akan menurunkan wahyu kepadanya yang berisikan pokok-pokok agama dan pokok-pokok hukum yang menjadi pedoman bagi Bani Israel dalam usaha mereka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Waktu penurunan wahyu yang dijanjikan itu selama 30 malam di Gunung Sinai. Kemudian ditambah 10 malam lagi sehingga menjadi 40 malam. Mengenai turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma waktu menafsirkan ayat ini bahwa Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Tuhanku menjanjikan kepadaku 30 malam. Aku akan menemuinya dan aku jadikan Harun untuk mengurusimu. Maka setelah Nabi Musa sampai ke tempat yang dijanjikan, yaitu pada bulan Zulqa'dah. Pada bulan Zulqa'dah dan 10 malam di bulan Zulhijjah. Jadi sasasih camplang di bulan Zulqa'dah ditambah 10 hari lagi di bulan Zulhijjah. Lalu Nabi Musa alaihissalam menetap dan menunggu di atas bukit Sinai selama 40 malam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya Taurat dalam bentuk kepingan-kepingan bertulis. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, kepingan-kepingan bertulis, suhuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Nabi Musa kepadanya untuk diajak mutakalim, berbicara. Sesudah itu berbicaralah Allah Azza wa Jalla dan Nabi Musa pun mendengar bunyi getaran pena. Dari kedua riwayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Sinai sendirian. Tidak ada yang menemani. Dalam arti kata, ia memisahkan diri dari kaumnya, Bani Israel. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel terpengaruh oleh ajakan Samiri, sehingga mereka ikut menyembah patung anak sapi. Sebelum Nabi Musa alaihissalam berangkat ke tempat yang telah ditentukan Allah untuk menerima Taurat, ia menyerahkan pimpinan kaumnya kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam dan menyatakan Nabi Harun sebagai wakilnya mengurus kepentingan Bani Israel selama ia pergi. Nabi Musa alaihissalam memperingatkan agar Nabi Harun jangan mengikuti kemauan dan pendapat orang yang menyesatkan dan suka berbuat kerusakan. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara tua Nabi Musa alaihissalam. Berarti Raka anaknya.
kakak Nabi Musa, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dan nabi. Kemudian pada ayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Musa sebelum menghadapi Firaun berdoa kepada Allah agar Harun diangkat menjadi wazir. Karena lidahnya lebih petah, lebih fasih dibanding dengan lidah Nabi Musa alaihissalam. Jadi peristiwa ini pun tercatat dalam Quran surat Toha. Surat Toha kita buka lagi, surat Toha, surat 20 ayat 29 sampai 32. Surat 20 surat Toha. Surat Toha ayat 29 sampai 32. 29 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li waziran min ahli. Waj'al li waziran min ahli. Harun akhi. Harun akhi. Ushdud bihi azri. Usdud bihi azri. Wa ashrikhu fi amri. Wa asrikhu fi amri. Sadaqallahul azim. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Wazir, Harun pembantu. saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Sekutu Sadaqallah. teman dalam urusanku. Sadaqallah. Ya, jadi pelajaran bagi kita ternyata 7 peristiwa ya, 7 peristiwa di bulan Zulqa'dah ini terdapat pelajaran peristiwa-peristiwa yang sangat penting yang menjadi pelajaran bagi kita, termasuk di akhir kajian kita ini ya, dengan surat Toha 29 sampai 32 ini ternyata pelajarannya perlu kita mengambil teman di dalam satu urusan. Artinya apa? Teu bisa sosoranganan. Sekelas Nabi Musa saja ya, nyuhunkeun ke Allah, waj'alli waziran min ahli, dan jadikan untukku seorang pembantu dari keluargaku. Artinya apa? Artinya sekelas Nabi Musa itu tidak bisa sendiri. Perlu bantuan. Sehingga kalau Nabi Isa disebut Hawari. Ya, kalau Nabi Isa itu disebut sahabat-sahabat setia. Hawariyun. Ya. Ketika Nabi Musa mengatakan, man ansori ilallah, siapa yang akan ikut menolong agama Allah? Man ansori ilallah, qala al-hawariyun, berkatalah sahabat-sahabat setianya, nahnu ansorullah, kamilah yang akan menemanimu menolong agama Allah. Wah, luar biasanya. Nahnu ansorullah. Maka Bani Israel terdapat 2 bagiannya. Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Jadi kebagi 2.
sebagian beriman dan sebagian lagi wa kafarat taifah, sebagian lagi kubur. Jadi tos aya di dituna gitu nya upami nya dari dua dari satu perjuangan sok aya we terpecah. Eta teh duga sunatullah wadanya. Sok we partai oke set baraleng nyeun deui. Gitu nya. Jadi jika sunatullah gitu. Gitu. Ketika beriringan teh tidak langgeng gitu nya. Dalam satu perjuangan teh sok teu cocok bikin deui gitu. Bikin deui. Ya persis di kita juga. Ya. Bagaimana wadah-wadah organisasi kita banyak ya. Dari mulai Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam Muhammadiyah, Persatuan Islam. Wah, kan itu teh sama-sama penegak penolong agama Allahnya. Kan gitu. Tapi itulah karena sudah ternas dalam ayatnya bahwa satu yang tidak dikabulkan doa Rasul, yaitu tidak mungkin umat ini tidak dihancurkan dengan perpecahan. Berarti ya sudah sunatullah. Oleh karena itu mudah-mudahan 7 penting ya 7 peristiwa penting di bulan Zulqa'dah ini yang kita fahami mudah-mudahan menjadi bahan referensi bagi pelajaran kita sehingga kita ya mampu melaksanakan bagian adaban di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pun bisa menerapkan ya sedikit demi sedikit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.